Sebagian dari masyarakat kita memang ada yang tergolong sebagai pemilih rasional yang nanti akan memberikan pilihannya melihat terlebih dahulu bagaimana kompetensi dari para capres ini, bagaimana pengalamannya, bagaimana track recordnya, bagaimana kinerjanya. Tapi banyak juga dari masyarakat kita yang tergolong sebagai pemilih psikologis. Mereka kemudian memilih berdasarkan penampilannya, berdasarkan kemudian jenis kelaminnya, melihat karakter capresnya, termasuk juga melihat citra diri, melihat image yang dibangun oleh para calon presiden ini. Dari debat kemarin, para capres, para calon presiden sudah menunjukkan diferensiasi. Adanya perbedaan image citra diri yang berusaha ditunjukkan, berusaha ditonjolkan. Mampukah kemudian citra tersebut bisa meraih suara, bisa meraih dukungan, dan juga mencuri hati masyarakat. Kita akan bahas di malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan bersama dengan para narasumber yang sudah bersama kita, yang ada di samping saya selaku pengamat politik yang akan juga menjelaskan nanti bagaimana dari sudut pandang politik apa efek dari gestur ataupun juga apa efek dari gaya yang ditampilkan, citra yang ditampilkan oleh para capres ini, apakah kemudian akan berpengaruh kepada elektabilitasnya. Mas Khairul Umam sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Khairul Umam. Kemudian juga sudah hadir di samping saya yang juga mewakili pasangan 03, pasangan Pak Ganjar, pasangan Pak Mahfud MD, yaitu Mas Eko Kuntadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Eko. Ya, hadir pula perwakilan dari dua pasang capres lainnya. Ini sudah hadir dari nomor 02, saya akan absen mundur karena dari nomor 03 terlebih dahulu. Dari 02, yaitu ada Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam. Baik, dan juga ini ada Mas Muhammad Khalid yang juga mewakili dari pasangan nomor urut 1, yaitu Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, tidak lupa juga saya akan perkenalkan, beliau ini juga merupakan pakar mikroekspresi yang nanti juga akan menelaah lebih detail lagi, lebih dalam lagi bagaimana gestur, bagaimana kemudian air muka dan sebagainya yang coba ditampilkan oleh para calon presiden. Sudah hadir bersama kita secara daring Ibu Monika Kumalasari. Selamat malam Bu Monika. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Bapak-Bapak di studio dan di Zoom. Iya, Bu Monika langsung saja. Kami ingin semuanya mendengarkan pengamatan dari Bu Monika. Kalau pengamatan ataupun juga pendapat dari masyarakat mungkin sebagian kita sudah dengarkan. Walaupun masih kita bertanya-tanya apakah kemudian pendapat masyarakat sebagian yang mereka tulis lewat media sosial ini betul-betul mewakili pikiran dari masyarakat lainnya. Tapi menurut Ibu Monika sendiri sebagai seorang pakar mikroekspresi, bagaimana kemudian cara para calon presiden ini menampilkan citra dirinya pada saat debat capres kemarin? Ya, yang akan kita bahas di sini kalau dari paparan saya mengenai mikroekspresi, analisa yang diungkapkan di sini adalah mengenai emosi atau ekspresi pada saat debat, begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari Pak Anies Baswedan, ya, nah. Ini beliau menampilkan gaya retorika gitu ya yang kita tidak sangsikan lagi. Nah, dalam penguasaan emosi Pak Anies memang nampak lebih tenang ya dengan kemudian menggunakan rangkaian-rangkaian kata atau semiotik yang cukup mumpuni. Namun yang bisa dilihat di sini adalah ketika beliau mengatakan sebagai oposan ya, maka apakah gestur atau mimik atau ekspresinya juga menampilkan hal yang bersifat sebagai oposan. Nah, dalam mikroekspresi yang sempat saya tangkap di sini adalah ketika sebagai oposan maka yang bersangkutan akan bawah sadarnya atau bahasa nonverbalnya akan mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan yang calon lain sampaikan seperti itu. Dan ternyata ini atau selaras dengan ada facial expression yang muncul ya, ini Pak Anies sering sekali untuk membasahi bibir. Ini beberapa kali nampak seperti itu. Nah, ini boleh kita ambil beberapa hipotesis. Yang pertama adalah karena ketidaksetujuan dengan konteks yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya. Atau ini juga bisa mengindikasikan suatu keraguan-raguan. Atau hipotesis lain boleh kita katakan juga bahwa yang bersangkutan secara fisiologis memang sedang merasa kering di bibirnya atau haus seperti itu. Nah, jadi kalau
tiga hipotesis tersebut, maka kalau Pak Anies mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah bersifat oposan, maka ini menunjang sekali begitu ya. Jadi selaras antara apa yang disampaikan dengan bahasa tubuhnya begitu. Nah, kemudian dari calon nomor 2 ya, dari Pak Prabowo Subianto ini kita amati, dan juga yang beredar di masyarakat di sini adalah apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat adalah mengenai suaranya gitu ya. Jadi kalau kita mengamati dari facial expression, saya agak mengenyampingkan hal ini karena walaupun di wajah manusia itu ada 53 otot wajah yang bertanggung jawab untuk menampilkan emosi-emosi yang sedang beliau pikirkan atau rasakan ya. Tetapi karena dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang lalu begitu ya, ini juga akan berpengaruh terhadap ekspresi wajah. Nah, yang justru terlihat di sini adalah mengenai intonasi suara begitu. Ya. Jadi kalau seseorang dengan intonasi suara yang tinggi ini adalah menyatakan semangat atau bisa juga merupakan pernyataan dari kemarahan. Nah, jadi kita dapati suara yang tinggi, tetapi dalam suara yang tinggi ini memang kita dapati juga, tetapi dalam konteks yang sama juga Pak Prabowo ini juga dengan menggunakan suara dalam, suara bawah begitu ya, yang Mas Anies itu sampai secara verbal di highlight selama dua statement ya, dan kemudian juga beliau mengatakan bahwa dengan suara bawah ini aja juga merupakan kemarahan yang mendalam. Jadi kalau kita lihat yang bersangkutan ini masih emosi, ya jelas ketiga-tiganya semuanya menampakkan emosi tapi dengan cara yang berbeda begitu. Nah, kalau yang diperhatikan masyarakat misalnya, kalau dulu adalah dengan seperti ada gebrakan-gebrakan seperti itu ya. Nah, maka kali ini cara coping dari Pak Prabowo sendiri sudah lebih elegan, artinya melakukan perubahan fisiologis dengan gerakan-gerakan, dengan ada gerakan gemoy dan sebagainya seperti itu, sehingga adanya perubahan fisiologis ini akan bisa mempengaruhi kemarahan yang meledak-meledak gitu ya. Nah, ini kalau dari Pak Prabowo. Jadi kalau saya mau meng-highlight bahwa apakah terjadi perubahan secara signifikan dalam cara menghandle emosinya, iya ya, dari Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat dari dua kontestase sebelumnya ini berubah. Nah, kalau dari Pak Ganjar ini kita banyak melihat ada social smile ya. Nah, jadi Pak Ganjar murah sekali untuk menampilkan social smile di sini. Nah, ini adalah juga merupakan cara yang berubah, karena kalau dari panggung-panggung sebelumnya Pak Ganjar ini juga ketika merespon sesuatu dengan emosi, maka akan terlihat di ekspresi wajahnya begitu ya. Jadi dalam panggung-panggung yang bukan debat seperti itu, apalagi beliau juga sempat beberapa kali menyampaikan mengenai menyindir mengenai paslon nomor 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang menolong Pak Ganjar sehingga dalam debat ini ya, beliau ini yang membawa isu-isu mengenai hal-hal yang praktikal, ini menjadi lancar mengalir dan juga terlihat tenang seperti itu. Baik, social smile sendiri seperti apa kemudian? Mungkin bisa didefinisikan Bu Monika untuk masyarakat juga yang mendengarkan perbincangan ini. Ya, jadi gini, ketika seseorang menangkap suatu isu ya yang tidak sesuai dengan harapannya, maka kemungkinan ekspresi yang ditangkap adalah bisa merupakan kemarahan, bisa merupakan kesedihan dan sebagainya. Maka kalau tidak ada filternya, ini yang diekspresikan adalah misalnya mau marah gitu ya. Yang ada adalah ekspresi-ekspresi kemarahan. Tetapi kalau sudah memiliki mekanisme coping yang ketika ada sesuatu yang tidak cocok, maka yang ditampilkan adalah social smile seperti itu, maka menjadi bersahabat begitu. Jadi masyarakat juga tidak bisa menangkap ekspresi-ekspresi yang nampak dari wajah, karena ekspresi yang nampak ditunjukkan melalui wajah adalah merupakan emosi yang sangat sahih atau relevan, kita mengatakan seperti itu. Baik. Nah, ya Bu Monika, Mas Umam. Kita sudah melihat kali ini kita tidak bicara soal kontennya, tapi bagaimana mereka, para capres ini membawakan dirinya. Ada yang kemudian terlihat intelektual, ada yang kemudian terlihat gemoy dengan beragam gimmicknya, tapi juga terpancing emosinya. Kemudian ada juga yang terakhir tadi dikatakan juga oleh Ibu Monika dengan social smile-nya terlihat begitu dekat, memahami masyarakat. Apa yang coba mereka tawarkan sebenarnya kalau menurut Mas Umam, dan bagaimana apa yang mereka tunjukkan ini bisa mempengaruhi sentimen masyarakat? Ya, kalau
kita bicara tentang konteks strategi komunikasi politiknya. Di fase awal itu Mas Anies dari Capres 01, saya pikir dia sudah langsung masuk ke jantung pertahanan Pak Prabowo. Ketika kemudian pada fase awal, kalau misal kita perbandingkan, Mas Anies itu langsung melakukan serangan. Jadi strategi politik ofensif itu digunakan dan juga dioptimalkan untuk mendegradasi, sekaligus juga mendelegitimasi kredibilitas politik dari rivalnya, terutama 02. Kemudian di saat yang sama kalau misal kita perbandingkan, Mas Ganjar itu saya ingat betul 3 menit pertama di sesi awal itu relatif menggunakan bahasa-bahasa retorika yang tidak menyerang sama sekali. Nah, tetapi kemudian begitu masuk di ranah perdebatan selanjutnya mulai terbuka. Nah, artinya apa? Kalau misal kita cermati, Mas Anies menggunakan strategi ofensif, Pak Prabowo dengan posisi dia yang mencoba untuk meyakinkan bahwa dia adalah pro keberlanjutan, totally dia defensif. Nah, yang Mas Ganjar, yang ini memang ya dikatakan oleh Kaisang misalnya, ini posisinya seperti apa? To some extent menunjukkan kemudian karakter defensif dalam konteks pro keberlanjutan, tetapi di saat yang sama misalnya dia menggunakan narasi IKN untuk mendelegitimasi Anies Baswedan misalnya, tapi di saat yang sama dia juga menggunakan narasi ofensif untuk memberikan catatan terkait dengan isu demokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian berpotensi kemudian memunculkan semacam dilema atau gamangan, terutama dalam konteks mengonsolidasikan basis pemilih loyal di 03. Tetapi di sisi lain, saya melihat ada kecenderungan yang cukup unik juga, Mbak. Ada semacam kekompakan dari 01 dengan 03 untuk mencunggil ego sekaligus memantik emosi Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga, diakui atau tidak, upaya itu dilakukan sebagai sebuah langkah untuk mendegradasi satu kredibilitas politik Pak Prabowo, yang kedua tentu untuk kemudian mendowngrade soliditas basis pemilih loyalnya yang per hari ini Pak Prabowo relatif lebih solid. Dan Anda melihat serangan dari kedua kubu itu kemudian bisa terpancing Pak Prabowo emosinya? Pak Prabowo cukup terpancing, maka kemudian tadi yang disampaikan Bu Monica, 2 kali beliau menggunakan tone, nada yang itu sebenarnya Japanese speaking style. Mas Anies, itu adalah sebuah ekspresi yang mencoba untuk undermine, underestimate juga dalam konteks agak mengkritik, merendahkan dalam konteks kok seperti tidak ingat sesuatu yang barangkali mereka yang hanya yang tahu. Nah, kemudian ketika itu disampaikan, tampaknya itu adalah sebuah ekspresi kegeraman dari Pak Prabowo. Dan ketika kemudian Mas Anies bicara tentang etik terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Mas Ganjar bicara tentang penegakan HAM, yang kemudian tampaknya juga mungkin Pak Prabowo juga berpikir ulang. Dulu waktu beliau maju misalnya sebagai cawapres Bu Mega, kok tidak diutik-utik. Sekarang kemudian diutik-utik. Nah, situasi ini tampaknya ada semacam kekompakan dari 0102 untuk mendelegitimasi dan mengurangi soliditas basis kekuatan 02, yang kalau misalnya itu dilakukan dan per hari ini sudah relatif cukup efektif. Buktinya apa? Pak Prabowo dalam let's say ini sudah hampir seminggu pasca debat masih terbawa itu. Makanya kemudian muncul dasmu etik dan lain sebagainya. Ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu betul oleh rival-rival politik Pak Prabowo, karena bagaimanapun juga memang ini adalah dalam konteks Jawa itu bisa memiliki 2 makna. Satu sisi menunjukkan kemarahan, tapi di sisi lain, apalagi Mbak Putri orang Malang ya, itu bisa menunjukkan kedekatan. Misalnya, itu sesuatu yang mungkin menunjukkan keakraban, intimacy. Tetapi memang dalam konteks politik, setiap terjadi slip of tongue, bahkan slip of mind, itu akan dimanfaatkan betul sebagai sebuah munisi politik untuk menghantam terus. Mungkin di level tim ses tidak melakukan itu, tetapi kekuatan jaringan cyber troops-nya dan lain sebagainya akan mengoptimalkan itu. Baik, Mas Umam, sampai di situ. Nanti kita akan juga dengarkan bagaimana pandangan dari perwakilan masing-masing pasangan capres ini. Betul nggak kemudian apa dikatakan Mas Umam, Mas Eko? Karena kita juga bertanya-tanya, kalau satunya defensif, satunya ofensif, Pak Ganjar ada di mana? Begitu kan, menyambung pertanyaannya Mas Kaisang. Nanti Mas Eko bisa jelaskan, termasuk juga dari para perwakilan capres-capres lainnya. Tapi sebelum nanti kita akan istirahat sejenak, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk merefresh ingatan Anda bagaimana performa dari ketiga capres ini saat melangsungkan debat hari Selasa lalu. Kita akan saksikan bersama cuplikannya.
Kita akan langsung berikan kesempatan kepada Mas Eko untuk bisa menjelaskan kepada kita. Jadi di mana positioning dari Pak Ganjar, Mas Eko? Dipertanyakan, yang satu ofensif, satu defensif, tapi kemudian di mana Pak Ganjar? Ya, kalau kita lihat ya, panggung debat ini kan bukan cuma sekedar panggung saling sanggah antar kandidat, tetapi yang jauh lebih esensial adalah panggung untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat Indonesia tentang visi misi, tentang program, tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh seorang calon presiden kalau mereka nanti berkuasa. Nah, 3 menit pertama atau kesempatan pertama digunakan Mas Ganjar untuk itu. Digunakan untuk menjelaskan seterang-terangnya, sesingkat-singkatnya kepada masyarakat Indonesia. Ini loh, kalau nanti amanah diberikan kepada Ganjar Mahfud, dia akan melakukan A, B, C, dan D. Itu yang dia sampaikan pertama. Baru kemudian pada saat dialog terjadi perdebatan. Kalau kita bicara soal positioning tadi, Pak Prabowo 100% defend, Pak Anies 100% ofensif gitu loh. Ini kan kalau kita menggunakan logika dialektika, Pak Prabowo ini sebagai tesis. Pak Anies tampil sebagai antitesis. Mas Ganjar hadir sebagai sintesis. Artinya apa? Kalau Pak Prabowo defend dalam artian dia terbebani, akan melanjutkan apapun yang dilakukan Pak Jokowi. Sementara Pak Anies dengan slogan perubahan, dia mengkritisi apapun yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Mas Ganjar posisinya nggak 100% sama melanjutkan atau 100% mengkritisi. Kenapa? Kita harus jujur bahwa banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Selain ada juga yang perlu dikritisi. Jadi yang dikritisi, yang harus dikritisi atau diperbaiki memang harus diperbaiki, tetapi ada yang bagus memang harus diakui. Misalnya positioning ketika bicara soal IKN. Pak Anies karena memang posisinya sebagai ofensif, sebagai oposan, kan pasti cenderung menolak. Yeah. Itu yang disampaikan Mas Ganjar, positioningnya. Tapi pada konteks yang lain, dia juga mempertanyakan bahwa ada PR penting tentang hak asasi manusia misalnya. Ada keputusan DPR tahun 2029 yang sampai sekarang itu belum dilaksanakan. Sehingga seperti keluhan Pak Prabowo, ini tiap 5 tahun sekali itu lagi. Karena memang presidennya itu lagi, capresnya itu lagi. Jadi naik lagi. Itu yang kita lihat. Kalaupun saya agak sedikit bingung ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin dalam debat itu sama persis dengan apa yang beliau sampaikan tahun 2014 maupun 2019. Tidak ada hal yang baru. Padahal beda posisi loh. Dulu posisinya adalah melawan Pak Jokowi, sekarang posisinya adalah memposisikan diri lebih Jokowi dari Jokowi gitu loh. Bahkan kalau ada lomba mirip Jokowi, Pak Prabowo juara 1, Pak Jokowi ini juara kedua bahkan. Jadi tetapi apa yang disampaikan itu sama persis. Coba perhatikan atau buka lagi data digital debat di 2014, 2019 dengan 2024. Itu yang disampaikan Pak Prabowo nggak jauh beda. Kalaupun posisinya sekarang berbeda sangat jauh dari posisi sebelumnya. Ini yang menurut saya agak menarik. Tentu saja dalam konteks seperti ini, Mas Ganjar lebih ingin menggunakan panggung debat ini sebagai sarana berkomunikasi dengan publik, menyampaikan pikiran-pikirannya, menyampaikan apa yang akan disampaikan atau dikerjakan ketika beliau diberikan amanah oleh rakyat Indonesia sebagai presiden. Itu yang lebih dititik tekankan. Soal perbedaan, soal debat dan lain-lain, itu bagian saja, bukan sesuatu yang penting untuk disampaikan. Saya pikir begitu. Kita minta pandangan ataupun juga tanggapan dari Bang Daniel. Bang Daniel, mungkin bisa ditanggapi yang disampaikan oleh Mas Eko, bahwa nggak ada hal yang baru yang ditawarkan, disampaikan oleh Pak Prabowo, sama seperti pada saat debat, pada saat sebelumnya, ataupun juga Pilpres sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masih kepancing emosinya Pak Prabowo, Bang Daniel, setelah mendapatkan kemudian serangan dari kubu 01 dan juga 03, Bang Daniel. Bang Daniel, mohon maaf, sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar. Baik, terima kasih Mbak Putri. Pertama saya juga ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi. Saya mau mulai dari gini. Ketika kita memulai debat ini, teman-teman yang ada di tim debat yang mendampingi Pak Prabowo itu menyampaikan usul agar Pak Prabowo juga melakukan ofensif begitu terkait dengan debat yang akan dilakukan beberapa waktu yang lalu.
Jawaban Pak Prabowo sederhana. Beliau ingin datang ke forum debat itu membawa ide dan gagasan masa depan. Ide dan gagasan masa depan. Beliau ingin fokus menyampaikan pesan kepada publik terhadap ide dan gagasan masa depan, pro masa depan sebetulnya begitu. Kemudian yang kedua, beliau ingin datang ke forum debat itu dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, tanpa harus menjatuhkan atau menegasikan calon yang lain. Karena Pak Prabowo paham betul, beliau ingin suasana demokrasi kita, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Niat baik dan niat tulus itu yang dibawa oleh Pak Prabowo pada forum debat itu. Makanya Pak Prabowo ketika disarankan oleh teman-teman tim debat agar beliau melakukan ofensif, beliau menolak itu. Maka kemudian masuklah di forum debat itu, kita sudah lihat bagaimana suasananya. Terus terang memang ada ekspresi yang kemudian membuat Pak Prabowo bereaksi. Misalnya ekspresi tadi juga disebutkan oleh Mas Umam, bahwasannya misalnya Pak Prabowo menyebut istilah Mas Anies. Setelah kita berdialog dengan Pak Prabowo, itu adalah ekspresi dalam tanda kutip ketidakpercayaan. Beliau menduga, beliau bahkan berprasangka baik apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh rival beliau sejak awal tidak terpikirkan oleh beliau akan melakukan hal seperti itu. Dan bisa vulgar itu menyerang Pak Prabowo. Maka kemudian keluar istilah Mas Anies. Kenapa? Karena yang bersangkutan memiliki sejarah panjang bersama dengan Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo yang mengangkat beliau, mengambil beliau ketika beliau dipecat oleh Pak Jokowi, kemudian dibantu, dipastikan untuk ikut berkompetisi mulai dari proses politik, material dan sebagainya. Pak Prabowo terlibat. Jadi ada ekspresi ketidakpercayaan itu bisa muncul, serangan-serangan seperti itu muncul, dan itu hal yang wajar. Kemudian ada ekspresi seperti itu. Tapi catatannya adalah yang paling penting bagi Pak Prabowo adalah beliau ingin menyampaikan ide dan gagasan masa depan, terutama terkait dengan penegakan hukum, kemudian demokrasi dan sebagainya. Misalnya ya, salah satu yang selalu disampaikan oleh teman-teman debat terkait dengan korupsi misalnya, Pak Prabowo kan bisa juga melakukan langkah ofensif misalnya terkait dengan kasus-kasus korupsi di masa lalu misalnya, yang melibatkan lawan-lawan atau rival-rival yang sedang beliau hadapi pada saat ini. Tapi Pak Prabowo selalu menyebutkan, saya tidak sedang ingin membahas yang lalu, beliau ingin membahas masa depan, beliau ingin membahas Indonesia yang lebih baik di waktu yang akan datang. Itu Mbak Putri. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan kepada Mas Koli juga untuk bisa berikan tanggapan, apalagi tadi kalau Bang Daniel mengatakan ini Pak Anies cukup vulgar menyerang Pak Prabowo, padahal punya perjalanan panjang dengan Pak Prabowo. Apakah kemudian strategi seperti ini memang sudah direncanakan dan juga akan diterapkan pada debat capres berikutnya? Nanti Mas Koli, kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa mendengarkan sebenarnya mau masyarakat itu apa sih? Apa yang ingin mereka dengarkan, apa yang ingin mereka dapatkan saat kemudian menyaksikan para calon presiden ini melakukan debat. Kita akan dengarkan laporan dari rekan kami Shena yang sudah ada di lapangan dan juga kan mewawancarai masyarakat. Ini dia, Shena silakan. Ya Putri Viola, pesta demokrasi semakin dekat. Banyak sekali harapan dari masyarakat, khususnya untuk Indonesia yang jaya dan juga terhindar dari masalah yang ada. Terhitung 59 hari lagi adalah waktu Anda untuk memilih dan mematangkan pilihan untuk Pilpres 2024 nanti. Kemarin kita sempat menyaksikan secara bersama Pilpres atau debat Pilpres 2024 yang pertama. Di sana banyak sekali ekspresi dan juga banyak sekali gaya, karakteristik yang disuguhkan oleh setiap capres. Dan sebenarnya apa tanggapan masyarakat tentang ekspresi, karakteristik, dan juga gaya dari capres tersebut? Saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Halimah. Mbak bisa berdiri dulu sebentar, Mbak. Mbak kemarin sempat
menyaksikan ya debat Pilpres? Iya, betul. Nah Mbak, gimana sih tanggapan Mbak tentang debat Pilpres kemarin? Kalau menurut saya sih kemarin saya rasa masyarakat bisa menilai ya dari perdebatan tersebut. Karena kan masyarakat juga udah pasti dari segi gimmick, dari segi fakta dan lain sebagainya lebih terbuka. Dari situ semua pasti mereka bisa menilai gitu. Mbak, bagaimana tanggapan Mbak tentang ekspresi, gaya, dan juga karakteristik debat dari Capres kemarin? Kalau kemarin ada Capres yang gaya bicaranya dengan gimmick bercanda, tapi entah itu benar-benar bercanda atau hanya gimmick, ya yang pasti cukup menghibur sih, bukan malah memperkenalkan bahwa dia tuh mampu untuk bangsa ke depannya. Kalau menurutku sih gitu. Lalu apa sih harapan untuk karakteristik dan juga gaya dari Mbak terhadap Capres ini? Kalau karakteristiknya mungkin yang lain juga bisa menilai menurut saya. Nah, menurut saya sih buat kedepannya mungkin bisa lebih baik, lebih menyesuaikan mana fakta, mana fiksinya, juga dapat memberikan data-data yang lebih otentik lah. Terima kasih Mbak, selamat beraktivitas kembali. Dan sekarang kita bergeser kepada Mas Taufik. Mas bisa berdiri sebentar ya Mas. Mas kemarin sempat menyaksikan ya debat Pilpres? Iya, kemarin menyaksikan dan sangat seru sekali sih debat kemarin. Nah, gimana Mas tanggapan tentang ekspresi atau karakteristik atau dan juga gaya terhadap Pilpres kemarin, debat Pilpres kemarin? Baik, kalau menurut saya sih dengan debat Pilpres kemarin ya itu kan mencerminkan dengan apa yang nantinya menjadi tujuan masing-masing calon presiden nantinya ya. Dan apalagi kan beberapa hari lagi nanti kita juga akan nonton untuk yang debat cawapresnya ya. Ya mungkin bisa dilihat, masyarakat banyak juga bisa melihat gambaran seperti apa mereka kemarin berdebat. Mungkin nanti adalah cerminan bagaimana mereka nanti akan istilahnya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan selanjutnya. Harapan saya sih supaya bisa lebih baik aja sih Mas untuk Indonesia-nya. Harapannya bisa lebih baik ya. Oke, terima kasih Mas, selamat beraktivitas kembali. Ya, begitulah pemirsa tanggapan dari masyarakat tentang karakteristik dan juga gaya dari debat Capres kemarin. Demikian. Nah, untuk laporan Anda dan juga sudah memberikan informasi kepada kami bagaimana penilaian masyarakat terhadap karakter yang ditampilkan oleh para calon presiden. Mas Khalid, ini saat kemudian melakukan debat pada saat debat Capres kemarin, setelah itu Pak Anies ini menjadi salah satu Capres yang mendapatkan sentimen positif paling tinggi, bahkan juga termasuk Capres yang mendapatkan ataupun dimention di media sosial paling banyak. Apakah kemudian ini dinilai strateginya berhasil, gaya atau menampilkan gaya seperti ini, termasuk gaya ofensif sejak awal? Nanti mungkin Mas Khalid bisa dijawab, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Khalid, semenjak awal nih Pak Anies dinilai begitu ofensif, menyerang luar biasa. Bahkan tadi kalau Mbak Daniel mengatakan ini adalah serangannya cukup vulgar, padahal punya perjalanan yang panjang dengan Pak Prabowo. Tapi ternyata kemudian kalau tadi juga dikatakan ada catatan dari Mas Umam, sepertinya Pak Ganjar kemudian Pak Anies ini sama-sama kompak menyerang Pak Prabowo. Tapi ternyata apa yang disampaikan, ditunjukkan oleh Pak Anies dalam debat kemarin ini sepertinya menelurkan hasil yang positif. Saya hanya berikan salah satu hasil analisa di media sosial saja, hasil analisis dari drone emprit yang menunjukkan bahwa Capres nomor urut 1 Pak Anies Baswedan ini menjadi Capres paling populer setelah debat, juga mendapatkan sentimen positif paling banyak setelah debat. Mas Khalid. Iya, alhamdulillah kita apresiasi atas sentimen positif, apresiasi dari warga, khususnya netizen ya. Tapi bagi kami ya di tim Anies, tim Amin melihat apa yang dilakukan oleh Pak Anies pada waktu debat itu mencerminkan paling tidak beliau 3 hal. Pertama adalah beliau ingin menunjukkan rekam jejak beliau sebagai seorang guru, seorang pendidik. Sebagai seorang guru, seorang pendidik, beliau menyampaikan fakta, data, bukan fiksi. Dan beliau menyampaikan kebenaran itu dengan sopan dan santun. Jadi seorang guru, seorang pendidik, dia harus menyampaikannya dengan sangat baik. Yang kedua, beliau ingin tampilkan sebagai rekam jejaknya sebagai seorang aktivis pejuang. Beliau seorang aktivis sejak mahasiswa, pemimpin gerakan mahasiswa. Dan beliau
meresonansi, memantulkan, menyuarakan kegelisahan di masyarakat. Kasus Kanjuruhan, KM 50, KDRT Ibu Mega, Harun Al-Rashid yang wafat, dan sebagainya. Itu adalah sebuah manifestasi, sebuah upaya dari seorang Pak Anies yang memiliki rekam jejak yang panjang sebagai seorang aktivis pejuang. Dan itu beliau suarakan. Dan yang ketiga, beliau ingin menampilkan sebagai seorang birokrat yang handal dan sukses. Sehingga beliau sebagai kepala daerah, beliau berbicara tentang kebijakan-kebijakan. Apa yang beliau lakukan, misal dalam mengurai kemacetan dengan Jaklingko, apa yang beliau sampaikan terkait polusi, mengatasinya secara scientific approach, pendekatan yang ilmiah, bukan dengan mengarang. Sehingga inilah yang ditampilkan beliau sebagai seorang aktivis pejuang, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang birokrat yang handal. Jadi tidak ada masalah ofensif atau defensif. Justru di sesi ketika Pak Anies menyampaikan demokrasi, beliau memberikan catatan-catatan terkait demokrasi di Indonesia. Dan ketika beliau memberikan kritik terkait penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, tiba-tiba Pak Prabowo mengungkit memori masa lalu pada waktu di DKI. Saya pikir ini adalah respon yang sangat emosional, karena itu mengungkap memori kembali gitu. Kalau kita bicara tentang memori ya, kalau kita mau buka lagi nih, dulu pada waktu di DKI, Pak Anies itu diusung oleh dua partai. Pertama adalah Gerindra, yang kedua adalah PKS. Dari Gerindra diusulkan namanya Sandiaga Uno. Dan dari PKS diusulkan adalah Mardhani Alisera. Karena situasi politik yang begitu dinamis, PKS berbesar hati menyerahkan itu kepada Pak Anies, sehingga muncullah pasangan Anies Sandi. Tapi PKS tidak mengungkap hal itu. Kita tidak mengungkit-ungkit hal itu. Saya pikir itu sudah selesai. Kami juga justru kaget ketika Pak Prabowo merecall memori itu dalam debat itu. Artinya itu take it personal. Sangat personal sekali dalam debat itu. Dan kami juga kaget kenapa langsung pada menyerang kepada Pak Anies. Dan kami memahami ketika Pak Anies diserang secara personal terkait di DKI, maka beliau menjawabnya dengan mengangkat lagi terkait demokrasi masalah oposisi. Saya pikir itu jawaban yang sangat bijak. Beliau mengembalikan perdebatan kepada hal yang konsepsional, bukan hal yang personal. Dan inilah yang ingin ditunjukkan sebagai seorang pendidik, guru. Ketika kritikan itu ke personal, dikembalikan lagi terkait konsep oposisi yang konsepsional. Demikian. Baik, Bu Monika, kita sudah mendengarkan keterangan dari perwakilan masing-masing capres ini. Sebenarnya apa image awal, apa niat awal yang ingin mereka tampilkan? Kalau tadi juga Bang Daniel sudah menjelaskan Pak Prabowo tidak mau menjatuhkan para rivalnya, para lawannya, ataupun juga calon-calon lainnya. Kemudian juga Pak Anies ingin menyajikan data, Pak Ganjar ingin memperlihatkan bahwa memang kedekatannya kepada masyarakat. Nah, Bu Monika, pada saat debat berlangsung selama 6 segmen dari awal hingga akhir, mampukah mereka kemudian konsisten, tetap ada di tracknya untuk bisa mewujudkan citra diri yang dari awal ini sudah mereka rencanakan, Bu Monika? Oke, baik Mbak Putri. Sekarang yang akan kita lihat terlebih dahulu adalah citra diri yang ditampakkan melalui makrogestur, dan itu termasuk dari cara mereka berpakaian, ya. Jadi yang pertama, kalau kita menganalisa atau mengamati mengenai apa yang digunakan oleh pasangan calon nomor 01, ya, mereka menggunakan jas dan kemudian dalam format yang formal seperti ini. Nah, kalau kita mendapati penampilan yang seperti ini, maka ini adalah citra yang ingin dibangun oleh beliau sebagai kepala negara, calon kepala negara, begitu ya. Dan juga apakah ini berkesesuaian dengan ucapan dan kemudian substansi dari yang mereka sampaikan. Nah, dari paslon nomor 1, ini kalau kita berbicara mengenai substansi yang disampaikan oleh Pak Anies adalah mengenai rencana besar atau konsep-konsep atau ide-ide besar, begitu ya. Nah, jadi kalau dengan menggunakan bahkan retorika dari untayan kalimat-kalimat ini memang menggambarkan suatu konseptual, ya. Jadi ini selaras dengan apa yang ditampilkan oleh beliau.
Kemudian ketika kita masuk ke mengamati ke paslon nomor 2, ini kita lihat dari pakaian yang dikenakan, atasan hem warna biru muda dan kemudian celana warna kaki seperti itu ya. Nah, maka yang ditampilkan juga adalah merupakan suatu gaya yang casual. Nah, gaya yang casual ini juga terlihat dari bagaimana secara verbal maupun secara body language atau gestur yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ini ya. Seperti kalau kita lihat ada gerakan-gerakan gemoy maupun cara-cara gerakan-gerakan yang lain. Jadi yang ingin ditampilkan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi substansi atau bagaimana paslon nomor 2 ini menampilkan citra diri mereka ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke paslon nomor 3, nah ini yang kita amati adalah mulai dari pakaiannya ya. Jadi hitam putih, terus kemudian dengan menggunakan sepatu yang lebih casual, bahkan menggunakan sepatu buatan dalam negeri, dan kemudian Pak Ganjar satset, kemudian Pak wakilnya tas-tas seperti itu ya. Nah, ini adalah yang ingin diusung adalah bahwa apa yang menjadi substansi mereka adalah hal yang bersifat praktikal. Jadi kalau Pak Anies tadi adalah konseptual, kalau Pak Ganjar ini lebih ke praktikal. Nah, ini juga mendukung bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini adalah kerja seperti itu ya. Jadi kalau makro gestur yang ingin ditunjukkan adalah kerja, kemudian data lapangan dan sebagainya. Dan ini ternyata berkesesuaian juga. Jadi kalau kita berbicara mengenai citra diri, apa yang ingin disampaikan oleh mereka, citra yang ingin dibangun oleh mereka, ternyata berkesesuaian juga dengan substansi yang mereka katakan mengenai ide atau gagasan, begitu. Nah, Mas Umam, bagaimana kemudian dengan citra yang sudah ditampilkan, kita sudah dengarkan bagaimana ulasannya, mana yang kemudian kemakan oleh masyarakat, mana yang lebih disukai oleh masyarakat mungkin? Ya, kalau yang termakan itu drama-drama yang tercipta sehingga kemudian memunculkan ledakan percakapan yang cukup luar biasa. Dan kalau misal kita cermati lebih detail, sebenarnya begini Mbak, segmen masyarakat kita itu kalau misal kita cermati arah preferensi politiknya, setidaknya kan ada 3 faktor. Mulai dari faktor sosiologis, itu terkait dengan konteks kedekatan budaya, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian faktor sosio-psikologis, itu terkait dengan party ID, termasuk juga bagaimana mencitrakan dia yang tampan, yang cerdas, yang terlihat memiliki ketertarikan. Kemudian yang ketiga ini adalah rational choice voters. Nah, dalam konteks perdebatan, kalau misal bicara substansi, harusnya dia memperkuat dari aspek rational choice voters ini. Tetapi kemudian kalau misal kita cermati memang per hari ini berbeda dengan apa yang terjadi di 2019. Karena kalau misal dari basis sosiologis itu praktis sekarang relatif terbatas. Kalau dulu relatif besar, sekarang praktis sekitar 9-10%. Nah, adapun yang kemudian menggunakan pendekatan yang sifatnya psikologis itu ada di angka sekitar cukup besar, angka 40%. Nah, kalau 40% barangkali yang dijelaskan oleh Bu Monika tadi bisa masuk ke sini. Nah, yang digunakan misalnya oleh Mas Anies tadi itu ya, itu sebenarnya bukan konteks presidential look, itu bentuk ekspresi dalam konteks ingin menunjukkan aspek kesantrian. Menggunakan jas, peci, kalau KPU mengizinkan pakai sarung, itu bawah pakai sarung itu. Kenapa? Karena itu juga memiliki pesan komunikasi politik yang cukup strategis. Pertama, Mas Anies seringkali yang diserang oleh lawan atau rival-rival politik dia adalah terkait dengan isu politik identitas. Maka kemudian dengan menggunakan peci itu adalah ekspresi religiosity, tetapi dalam satu pesan nasionalis religius, dalam satu pesan seperti baju yang dikenakan oleh Caimin dalam konteks moderatisme. Dia ingin mencitrakan itu. Maka kemudian dalam konteks sosio-psikologis itu mungkin bisa masuk di sana. Pak Prabowo seperti itu, kemudian Pak Ganjar tadi tastes, satset, dan lain sebagainya. Menunjukkan kemudian memang relatif cukup tangkas dalam bergerak. Tetapi kemudian kalau kita bicara ke konteks mana yang dimakan, kalau kita bicara materi debat, Mbak, dalam
proses perdebatan, karena ini kan isu besar kemarin ya, penegakan hukum, demokrasi, tata kelola pemerintahan atau good governance, dijawab dengan 2 menit itu tidak mudah. Betul. Maka kemudian kalau misal saya gambarkan secara generik, kemarin tuh lebih banyak ego-ego yang tercungkil daripada masuk ke dalam konteks substansi. Let's say tadi bicara tentang konteks penegakan hukum, bicara tentang anti korupsi, tidak dibahas konteks bagaimana detail dari rencana misalnya amandemen Undang-Undang KPK. Sektor strategis apa saja yang akan diutamakan dalam konteks mainstreaming anti korupsi. Kemudian bagaimana menjaga netralitas dan independensi lembaga. Itu tidak banyak didiskusikan. Nah, maka kemudian kalau penebalan dalam konteks masyarakat kita kan cenderung melodramatik. Nah, kalau misal terjadi konflik dalam sebuah panggung, itu yang kemudian akan dimakan. Nah, tapi dalam konteks substansi, kalau ini bisa diperkuat, let's say nanti misalnya di ranah debat cawapres ya, bisa diperkuat di situ, maka bukan hanya konteks memenangkan 40% tadi yang sosio-psikologis, tetapi juga sekitar 40% yang lain yang bergerak dalam konteks rational choice voters itu. Dan ini adalah elemen kelompok kelas menengah terdidik, kelompok menengah yang memiliki literasi politik yang baik, dan ini adalah supplier utama undecided dan swing voters. Nah, kalau bisa kemudian merasionalkan itu dengan baik, ini memiliki kemampuan untuk mengambil undecided dan swing voters yang seringkali menjadi penentu kemenangan dalam sebuah kontestasi pertandingan pilpres. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau sudah melihat bagaimana efek dari citra diri yang ditampilkan pada saat debat capres kemarin, akankah kemudian ini dilanjutkan pada saat debat capres berikutnya? Atau bahkan mungkin nanti pada saat wapres juga melakukan debat, akan melakukan hal yang sama, mewakili dan juga menunjukkan citra diri yang sama. Nanti kita akan dengarkan bagaimana rencana dari masing-masing pasangan calon saat lagi. Di segmen terakhir perbincangan ini saya ingin dengarkan dari masing-masing perwakilan pasangan capres-cawapres ini. Apakah kemudian image diri, gaya yang sudah ditampilkan pada saat debat capres kemarin juga akan kembali ditampilkan secara konsisten pada saat debat capres berikutnya, atau mungkin nanti juga akan diwariskan, akan dilakukan hal yang sama oleh para cawapres pada saat debat berlangsung 22 Desember mendatang atau Jumat mendatang. Saya mungkin memberikan kesempatan sesuai nomor urut, dari nomor urut 1 dulu. Mas Khalid, silakan Mas Khalid. Ya. Insya Allah Pak Anies akan lebih mengutamakan debat yang memunculkan atau menggerakkan hati ya, yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi poin penting dari debat adalah bukan memenangkan debat itu sendiri, tapi bagaimana suara hati, suara yang betul-betul dirasakan oleh rakyat itu terpantul, tersuarakan dalam debat itu. Itu yang menjadi komitmen utama dari Pak Anies. Tentu cara penyampaian itu adalah hal lain. Cara penyampaian yang disampaikan oleh Pak Anies adalah metode seorang guru, seorang pendidik. Menyampaikan dengan data yang benar, faktual, dan tetap sopan dan santun. Itu yang penting. Karena kita bukan hanya ingin mendidik anak pintar, ya, publik itu pintar, tapi juga berakhlak. Yang kata-katanya itu menginspirasi, yang kata-katanya itu mendorong orang itu terinspirasi. Jadi bukan justru kata-katanya justru memprovokasi. Jadi inilah kita ingin menghadirkan, Pak Anies menghadirkan debat yang bisa menginspirasi, yang bisa menyuarakan dari hati rakyat Indonesia. Begitu. Baik, based on datanya memang iya, tapi soal ofensifnya Mas Khalid, apakah akan kembali dilanjutkan Mas Khalid? Kalau itu adalah suara publik, kalau itu adalah kegelisahan publik, ya tetap harus disuarakan. Jadi itu faktualnya di sana. Oke, baik, harus siap-siap rupanya sepertinya Pak Prabowo ini juga. Bang Daniel, gimana Bang Daniel? Karena rawan juga dipancing emosinya lagi Bang Daniel pada saat debat capres berikutnya Bang Daniel. Mbak Putri, Pak Prabowo akan tetap tampil otentik, genuine. Pada saatnya beliau harus gembira, maka beliau harus gembira. Pada saat beliau kecewa, harus kecewa. Pada saat beliau harus agak marah, ya harus agak marah. Jadi beliau akan tampil otentik sebagaimana beliau adanya. Jadi Pak Prabowo itu selalu kami sebut sebagai man of his word. Apa yang beliau ucapkan pasti itu yang beliau kerjakan. Man of action, beliau orang kerja, beliau orang yang ingin terus berkontribusi sampai akhir hayatnya.
Dan itu yang ingin disampaikan dan akan ditampilkan Pak Prabowo terus-menerus. Selain tentu, Pak Prabowo tentu akan konsisten menghadirkan sikap mempersatukan, menggembirakan, dan memajukan. Artinya apa yang beliau sampaikan semuanya dalam perspektif masa depan, pro masa depan. Semua program-program yang selalu ditampilkan dan ditawarkan kepada publik itu terkait dengan kebutuhan bangsa kita di masa yang akan datang. Begitu Mbak Putri. Atau jangan-jangan Bang Dhanil, kalau kemarin sudah di briefing oleh timnya, begitu kan, diminta oleh ofensif, Pak Prabowo menolak karena ingin menghormati niat tulus untuk menghargai para calon lawannya, begitu. Nah, setelah kejadian kemarin, jangan-jangan besok ketika kemudian di briefing ofensif, Pak Prabowo akan mengiyakan nih, jangan-jangan ada perubahan, jangan-jangan. Saya belum bisa jawab itu. Yang jelas selama ini Pak Prabowo selalu konsisten ingin menyampaikan ide dan gagasan beliau dengan karakteristik yang mempersatukan tanpa harus beliau ingin naik tanpa harus menginjak dan memperhinakan orang lain, baik itu rival politik maupun teman politik. Beliau tentu menghargai semua orang yang juga menghargai beliau. Beliau posisinya selalu begitu. Jadi Pak Prabowo tadi saya sebutkan, beliau tidak ingin naik menjadi presiden dengan menginjak orang lain, apalagi orang-orang yang sudah berjasa terhadap beliau. Beliau ingin naik sebagai presiden dengan cara tetap menghargai baik itu sahabat dan teman-teman beliau. Baik, terakhir Mas Eko, akankah kemudian Pak Ganjar tampil juga seperti yang kemarin, social smile, kemudian juga melukiskan, menggambarkan kedekatannya dengan masyarakat? Iya, setiap kali penampilan Mas Ganjar di publik, ada satu yang menarik bahwa ketika dia bicara, dia tidak pernah merasa lebih cerdas dari orang lain. Dalam artian, tidak, pembicaranya nggak menggurui. Positioningnya itu adalah menangkap aspirasi publik dan kemudian merumuskan lalu dicarikan solusinya, karena itulah esensinya seorang pemimpin. Karena itu di bajunya ada tulisan satset, itu artinya cepat cari solusi. Pak Mahfud ada tastes, artinya cepat cari jalan keluar. Karena pemimpin pada intinya adalah orang-orang yang disodorkan masalah dan kemudian dia harus cepat memutuskan. Itu intinya. Nah, positioning Mas Ganjar dalam perdebatan, dalam seluruh dialog publik adalah itu, bagaimana mempercepat solusinya agar problem-problem yang terjadi di masyarakat itu cepat selesai. Kata tastes, kata satset itu menjadi semacam simbolisasi bahwa seorang pemimpin yang dibutuhkan adalah kemampuannya dalam mencari solusi. Bukan kemampuannya menggurui, bukan merasa paling hebat, paling nasionalis, paling berjasa, tidak. Tetapi kumpulkan semua problem masyarakat, lalu carikan solusi yang tepat. Itu yang menjadi positioningnya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Baik, ya. Tapi Mas Eko, dari penampilan yang kemarin itu, Pak Ganjar kemudian kalau dilihat dari media sosial menjadi capres yang paling sedikit dimention. Artinya jangan-jangan publik jadi gak aware dengan visi misi karena memang tidak tergrab perhatiannya oleh Pak Ganjar. Gini, kalau di kemarin itu ya, ada tetangga saya di perumahan di komplek berantem suami istri. Sekomplek nih mau tahu, pengen nonton. Pengen nonton orang yang berantem. Tetapi ketika ditanyain yang nonton, suka nggak sama yang berantem? Mereka nggak suka. Artinya apa? Pembicaraan memang ketika dalam debat kemarin rame di orang yang berantem. Tetapi kalau ditanyain, apakah lo suka sama yang berantem? Enggak, mereka nggak suka. Mereka cuma suka nonton, tapi nggak suka sama orang berkelahi. Baik, gitu. baik. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan penampilan dari para capres ini pada debat berikutnya. Terima kasih Mas Eko sudah hadir. Mas Umam terima kasih. Bu Monika terima kasih sudah menjelaskan kepada kami tentang bagaimana performa dari para capres tersebut. Bang Dhanil terima kasih. Mas Koli juga terima kasih. Yang pasti apa yang kami perbincangkan juga bisa menjadi bekal Anda untuk menentukan pilihan pada 14 Februari 2024 mendatang, karena kami kabarkan, Anda putuskan. Kami akan segera kembali saat lagi dengan kabar-kabar menarik lainnya.